Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi kami, instrumen evaluasi. Pertama yaitu pengertian sumber data. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Adapun pertama yaitu data primer, ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, tidak melalui perantara baik individu maupun kelompok. Yang kedua, data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau dokumenter. Selanjutnya yakni jenis data. Ada dua macam jenis data pada umumnya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka. Yang kedua, data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau variabel. Adapun metode pengumpulan data. Metode atau cara merupakan pengumpulan data melalui 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama dengan melakukan observasi pada usaha yang telah ditentukan. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menambah informasi bagi peneliti dengan melakukan wawancara, dan setelah itu mengumpulkan data-data dari sebagian bukti transaksi atau dapat disebut dengan istilah metode dokumentasi yang sangat berguna untuk membantu menyelesaikan peneliti. Baiklah, yang selanjutnya penyusunan instrumen. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun sebuah instrumen penelitian menurut Margono 1997 diantaranya. Pertama, analisis variabel penelitian, yakni mengkaji variabel yang menjadi sub penelitian sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan. Kedua, menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel dan indikator-indikatornya. Ketiga, peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, waktu yang ditentukan. Yang keempat, peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Yang kelima, instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen, misalnya membuang instrumen yang tidak perlu, menggantinya dengan item yang baru, atau perbaikan isi dan redaksi bahasanya. Bagaimana uji coba validitas dan reliabilitas akan dibahas lebih lanjut. Materi selanjutnya yakni mengenai instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Instrumen selain manusia seperti angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan sebagainya dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas. Adapun menurut Gulo, instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan ataupun daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara, kuesioner atau pedoman dokumenter sesuai dengan metode yang dipergunakan. Instrumen pengumpulan data menurut Sumadil Surayabarta adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kualitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikolog. Selanjutnya, bentuk-bentuk instrumen. 1. Bentuk instrumen tes. Tes dapat berupa serentak pertanyaan lembaran kerja atau sejenis yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Kedua, bentuk instrumen observasi. Dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Ketiga, bentuk instrumen dokumentasi.
Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Baiklah, materi yang terakhir yakni mengenai langkah-langkah membentuk instrumen kajian. Pertama, mendaftarkan variabel-variabel yang ingin dikaji. Kedua, mengetes cara menganalisis data. Ketiga, menyimak daftar variabel. Keempat, menggunakan bahasa dan perkataan yang sesuai. Kelima, melakukan ujian peran peneliti. Keenam, merekrut instrumen. Dan apabila instrumen penelitian yang telah selesai dan telah ditransfer pada metode pengumpulan data tertentu, maka tidak begitu saja langsung digunakan pada penelitian. Sesungguhnya biasanya terlebih dahulu instrumen tersebut diuji cobakan pada responden. Sebenarnya, apabila dalam uji coba ditemukan kejanggalan-kejanggalan, maka diadakan revisi terhadap instrumen tersebut, maupun proses ini berulah instrumen penelitian diperbolehkan penggunaannya pada penelitian sesungguhnya. Sekian materi dari kelompok 6. Terima kasih.